Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua di sana? Alhamdulillah kalau aku di sini baik-baik aja. Dan seperti biasa di video sebelumnya, aku di sini mau share tentang menabung lagi. Cuman saat ini aku cuman mau curhat-curhat aja tentang bagaimana awal aku memulai kebiasaan menabung ini dan hingga sekarang. Oke, sebelum mulai videonya, aku minta like, comment, dan subscribe-nya, dan juga boleh juga di-share semua video-video aku. Terima kasih juga buat teman-teman yang setia nonton dan juga udah subscribe dan like dan komen. Aku makasih banget dan mudah-mudahan untuk kedepannya video ini semakin banyak membantu teman-teman di luar sana. Aku akan memulai dari awal pertama kali aku mengenal menabung itu kapan. Jadi aku mulai tahu tentang menabung itu awalnya pas aku sekitar umur 3 atau 4 tahun. Jadi sebelum aku masuk TK, aku tuh ingat banget setiap hari Minggu kalau nggak salah ibuku itu pergi ke pasar gitu. Jadi ada pasar yang aku kan tinggalnya di desa. Jadi ada pasar yang agak rame, yang agak ke kota gitu. Pasarnya lumayan besar dan lengkap. Pada waktu itu aku ingat banget ibuku tuh nawarin aku, dia tanya gini, Nduk, gitu kan manggilnya aku Nduk. Nduk, kamu mau nggak itu ibu beliin celengan gitu. Aku pada waktu itu nggak ngerti dong apa sebenarnya celengan gitu. Yang aku tahu waktu itu plastik, terus bentuknya lucu-lucu, ada yang gambar hewan-hewan ayam gitu. Terus seingatku waktu itu aku iya aja karena aku pikir celengan itu adalah mainan. Jadi pada waktu itu aku milih yang warna merah, kalau nggak salah bentuknya tuh bentuk anjing gitu. Jadi terus anjing, terus di bagian lehernya tuh ada pitanya. Aku inget banget. Jadi itu adalah celengan pertama aku. Nah, setelah pulang dari pasar, ibuku tuh mulai menjelaskan apa fungsinya gitu. Jadi ini tuh tempat untuk menyimpan uang gitu. Nah, pada waktu itu aku sebagai anak kecil iya aja gitu. Jadi diajarin gimana cara memasukkan uang ke dalam celengan. Dan tanpa aku sadari itu merupakan pendidikan pertama aku tentang apa itu menabung dan pertama kalinya di celengan. Terus habis itu lambat laun kebiasaan itu aku lakukan rutin setiap hari. Setiap ada uang receh, ibuku selalu ngasih tahu kalau ini adalah jatahnya untuk kamu masukkan ke dalam celengan. Dan memasukkan uang koin ke dalam celengan itu merupakan bagian favorit aku setiap hari gitu. Jadi pada waktu masih kecil dulu aku ingat aku kadang disuruh ke warung sama ibuku untuk beli sesuatu, atau kadang aku beli jajan gitu dikasih uang. Nah, setiap ada kembalian koin yang nilainya kecil, kalau nggak salah dulu pas zamannya aku waktu masih kecil itu, uang pecahan paling kecil tuh kalau nggak salah Rp25 tuh masih ada. Nah, aku tuh sering masukin uang Rp25, Rp50, Rp100, sampai Rp500 itu ke dalam celengan. Pada waktu aku masih kecil memang orang tua aku ngajarin aku untuk masukin uang koin ke dalam celengan. Jadi yang ada di mindset aku, celengan itu adalah tempat untuk menyimpan uang koin pada waktu itu. Tapi itu merupakan sebuah pelajaran berharga di mana meskipun ibuku nggak ngasih tahu bahwa ini tuh fungsinya untuk menyisihkan uang atau berhemat dan sebagainya, di situ aku mulai membiasakan diri bahwa setiap memiliki uang receh, memiliki uang kecil, kita itu harus memasukkan ke dalam celengan. Nah, kebiasaan nabung di celengan itu berlanjut sampai aku besar saat ini. Jadi setelah celengan pertama aku itu penuh, kita bongkar celengan itu dan aku ingat banget, aku ngerasa kayak seneng banget ngelihat uang yang selama ini aku masukin itu ternyata banyak sekali di dalamnya. Itu merupakan sebuah kesan yang sampai sekarang aku gak akan lupa, bahwa
mungkin maknanya baru bisa aku rasakan sekarang. Maksudnya aku baru bisa ngerti maknanya tuh sekarang, bahwa kalau kita tuh sabar, ngumpulin sesuatu dengan sabar itu lama-lama akan menjadi banyak juga gitu. Dari sesuatu yang kecil itu tuh lama-lama bisa jadi banyak gitu. Aku inget banget itu diajarin gimana caranya ngitung uang, kayak kita susun-susun sekitar misalkan udah 500, nanti kita susun lagi 500, terus nanti dihitungin sama orang tua aku dapat berapa. Aku inget banget, walaupun pada waktu itu aku nggak ngerti setelah aku bongkar celengan itu uangnya itu akhirnya dipakai apa, aku sama sekali nggak inget. Rasa-rasanya kayaknya bukan untuk kepentingan aku ya, cuman waktu itu yang aku tahu, aku seneng banget aku bongkar celengan dan uang yang aku kumpulin tuh ternyata banyak gitu. Akhirnya ketagihan lah aku beli celengan. Jadi setiap celengan aku penuh, setiap aku ikut ibuku belanja ke pasar, aku selalu minta celengan baru. Bahkan pada saat itu saking ketagihannya, aku pernah sampai punya 3 celengan dengan bentuk yang berbeda. Pada waktu itu ada celengan yang gambar hewan, terus ada celengan yang dari tanah liat, terus ada juga celengan yang bentuknya kayak keranjang buah kayak gitu. Aku inget banget aku punya 3, dan tiga-tiganya itu aku isi. Bayangkan pada waktu itu aku sekitar baru-baru masuk TK. Baru-baru masuk TK, aku udah punya 3 celengan yang secara konsisten aku selalu isi. Itu. Aku lupa banget ya gimana pembagiannya, apa aku asal aja. Pada waktu itu aku moodnya lagi kepengen masukin yang dimana aku juga udah lupa banget. Tapi yang jelas seseneng itu aku pada waktu itu masukin uang ke dalam celengan. Nah, berlanjut ke tabungan bentuk lain setelah aku mulai masuk TK sekitar aku umur 5 tahun. Di situ aku baru mengetahui kalau di sekolahan itu juga ada tabungan lagi, tapi bentuknya lain gitu. Jadi kalian ingat gak sih? Aku rasa mungkin semua sekolahan ada ya tabungan yang dari buku kecil, terus bukunya tuh kayak di atasnya ada gambarnya Pancasila, terus ada nama kelas. Itu inget gak sih kalian? Aku kira semua SD, semua TK, semua SMP, SMA kayaknya ada yang punya kayak gitu. Terus kita nabung berapa berapa nominalnya, biasanya ditentuin minimal berapa, maksimal tidak terhingga. Itu terus kita setorin di ketua kelas, habis itu udah sama ketua kelas disetorin lagi ke wali kelas. Inget gak sih? Nah, pada waktu TK itu udah ada tabungan yang kayak gitu. Jadi setiap aku berangkat sekolah, eh, tabungan tabungan yang itu tadi, buku itu tadi sama ibuku dimasukin ke dalam plastik, dan uangnya dimasukin ke dalam plastik. Dia bilang nanti kasihin ke bu guru gitu. Nah, pada waktu itu aku baru ngeh kalau ternyata ini aku juga nabung, tapi dengan bentuk yang lain, bukan di celengan lagi gitu. Dan nabung di celengan dan juga nabung di sekolah itu berlanjut sampai aku SMA gitu. Terus uh, ini flashback ya, aku tuh di kelas 2 SD, jadi aku tuh udah nggak tinggal sama orang tuaku lagi gitu. Jadi orang tuaku tuh kepengen pindah rumah. Dulunya tuh aku tinggal sama uh, keluarga dari ayahku, dengan utiku itu nenek, maksudnya aku tinggal dengan nenek dan juga orang tuaku. Nah, setelah kelas 2 SD itu bapak ibuku tuh pindah beli rumah baru, dan aku nggak mau ikut pindah. Jadi pada waktu itu aku tetap ikut nenek karena aku udah terlanjur betah di sana, karena aku lahir dan juga udah sekolah di sana dari kecil gitu. Nah, singkat cerita, uh, dari nenekku itu tadi, dari utiku itu tadi, aku juga diberikan banyak wejangan, diberikan banyak nasihat tentang menabung gitu. Jadi pada waktu itu aku inget banget, namanya anak kecil setiap lebaran itu kan sering dapat angpau ya. Dan pada waktu itu alhamdulillah keluarga aku tuh banyak banget, terus orangnya nggak pelit, nggak nggak pelit-pelit. Terus setiap lebaran tuh mereka datang,
dan semuanya ngasih ampau yang nilainya nggak kecil pada waktu itu. Aku inget banget dibandingkan sama teman-temanku, nilai ampauku tuh paling banyak lah pada waktu itu, aku inget banget. Terus pada waktu itu karena aku udah jarang sama ibuku, jadi apa-apa yang ngasih nasihat utiku tuh pernah pesan kayak gini. Kalau punya uang apalagi banyak dan gak ada keperluan untuk dibeli, alangkah baiknya uang itu ditabungin gitu. Nah pada waktu itu aku kepikiran mau nabungin ke sekolah gitu, cuman sama utiku tuh dibilangin kayak gini, jangan ditabung di sekolah gitu, nanti kalau ditabung di sekolah uangnya itu nanti dibuat rekreasi pas lulus. Tapi emang bener sih, biasanya kan kita nabung di sekolah, nanti ujung-ujungnya uang itu pas kita ambil buat rekreasi atau dibuat study tour gitu ya, kalau pas kita lulusan, misalkan lulus dari kelas 6 atau lulus dari kelas 3 SMP, biasanya uang itu kita pakai untuk biaya itu kan. Jadinya pada waktu itu utiku itu juga orang yang suka menabung, cuman karena utiku ini udah dewasa ya, jadi bukan anak-anak lagi, nggak mungkin dong nabungnya di celengan karena nominalnya pasti lebih besar. Jadi di desaku itu ada semacam koperasi, aku nyebutnya dulu KUD ya, KUD itu koperasi unit desa. Jadi ada petugas yang setiap hari, kalau nggak salah Rabu, kalau nggak salah Kamis, Rabu, setiap hari Rabu itu mereka keliling ke rumah-rumah untuk ngambil tabungan dari uh, orang-orang yang mempercayakan tabungan mereka untuk dititipkan di koperasi koperasi unit desa itu tadi gitu. Nah pada waktu itu seingatku nggak, peraturannya nggak seperti bank gitu. Kalau di bank kan kita harus punya KTP dulu, harus cukup umur dulu untuk bisa memiliki akun rekening di sana. Sedangkan kalau di KUD itu kita belum punya rekening pun kita udah bisa dibikinin buku tabungan gitu. Karena waktu itu uangku udah cukup banyak untuk anak seusia kelas 3 SD, itu aku setiap lebaran sekitar punya hampir 500-an ribu ya, hampir punya 500 ribu. Disarankanlah utiku untuk dibuatin akun rekening buku tabungan di KUD itu tadi, dan aku mengiyakan, dan akhirnya itu pertama kalinya aku punya buku tabungan yang lebih kece daripada tabungan yang gambarnya itu yang warna-warni yang ada gambarnya Pancasila yang di SD-SD itu gitu. Jadi udah di print gitu, udah keren dah pokoknya. Terus habis itu karena tabungan itu hanya aku pakai di setiap selesai aku dapat rezeki nomplok, alias setiap dapat uang ampau gitu, akhirnya utiku tuh kayak gimana ya, kayak kasihan gitu ngelihat celengan aku kok isinya cuman diisi setiap 1 tahun sekali gitu. Akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, beliau tuh diam-diam setiap hari Rabu tuh kadang ngisi di celengan aku tuh kadang 5.000 gitu, kadang 10.000 gitu. Aku inget banget. Terus habis itu uh, pas waktu aku lulus dari SD itu sekitar tahun 2006, aku inget banget uang yang aku kumpulin di uh, rekening tabungan aku itu tadi, totalnya tuh sekitar 1.750.000. Aku inget banget gitu. Sebagian besar adalah uang aku hasil ampau yang aku kumpulin dari kelas 3 SD. Sebagian ada beberapa utiku tuh kasih tambah sekitar 5.000 rupiah, mungkin sebulan sekali, itu di rekening di rekening tabungan aku itu tadi gitu. Buat aku pada waktu itu di tahun 2006 dan anak-anak mempunyai uang sekitar 1.750.000 itu adalah nominal yang sangat banyak. Aku ngerasa kayak aku tuh tajir gitu, aku tuh keren, aku tuh bisa ngumpulin uang segitu gitu. Sedangkan teman-temanku yang lainnya kalau misalkan dapat uang angpau itu biasanya langsung habis seketika setelah lebaran, karena mereka beliin mainan, mereka buat beli jajan, mereka buat pakai jalan-jalan. Sedangkan aku tuh enggak gitu,
aku sepenuhnya mungkin aku ambil sedikit seperlunya, misalkan aku pengen beli jam tangan gitu, setelah itu sisanya semuanya aku tabungin. Jadi lumayan banyak waktu itu tabunganku.